Halo semuanya, selamat datang di Ruang Suara. Di depan kalian sudah ada setumpuk mystery card berisi pertanyaan. Silahkan dijawab dan selamat berdiskusi. Kita ada di Ruang Suara dan kita mulai dari pertanyaan pertama. Iya. Ini kalian yang jawab berdua ya. Boleh, Pak. Pada masamu, biar dibilang gaul harus apa? Ini. Iya. Pada masa kita. Iya. Biar dibilang gua harus Iya. apa? Running pakai Strava itu kalau Iya, gua betul, ya, Pak. kalau gua Betul, ya, Pak. kalau gua. Iya. Running di GBK malam-malam jam 7 pagi Iya. pakai lagu Taylor Swift. Malam-malam jam 7 pagi. Sorry. 7 malam, Pak. Jam Iya, 7 malam. 7 malam. Kayak teman saya running nggak pakai Strava kan? Udah tuh kalori nggak kebakar tuh ternyata. Nggak. Iya, pas di upload baru kebakar. kalorinya gitu. Yang penting, Pak, kasih makan Instagram. Itu deh, itu. Buat Mau apa? kalori berkurang berapa keringat? Iya. Nggak penting. Kalori turun engagement nggak naik kan buat apa? Iya, Pak. Buat apa? Iya. Buat apa berat badan turun kalau engagement Iya. juga? Iya. Kayak teman saya lari dia lari kan, mau nurunin kalori, tapi nggak pakai Strava. Gue bilang sama dia kayak, ini bukan kalori, ini keliru gitu. Iya, apa? Jangan kayak gitu. Tapi kepikiran sih kemarin ada yang nawarin, kan Oktober aku udah nggak tugas lagi di Oke. kementerian Iya. kan. Lu mau nggak jadi joki Strava? Ramai di medsos, ada joki Strava buat orang-orang yang cuma ikut tren lari. Nah, gila, Mas Andi. Pas Adi tahu lah, Tahu banget loh. tentang joki Strava Gokil loh. Tapi emang itu baru-baru ini Pak, itu fenomena baru itu. Ada joki Strava loh. Dan kalau lu kan bisa nyesuaiin, pace bisa nyesuaiin, Bener. jarak bisa nyesuaiin, terus lokasi juga bisa nyesuaiin. bener. Gitu. Nah makanya pas kita riset kemarin kan, siapa joki Strava yang paling laku kita sebentar kan, ternyata yang paling laku tuh maling yang sering dikejar warga. Benar. Kalorinya Kalorinya turun. sama Iya. buah salosa, Pak. Buah salosa. salosa. Itu kayaknya dari Oh, udah lama ya, yesteryears ya. Tapi saya jujur nih Pak, saya nggak mau joki Strava Pak. Karena joki Strava kan cuman pace saya ketahuan. Iya. Saya mau running beneran. Oke. Karena ya kalau saya nggak running beneran, ntar hoka saya nggak kelihatan. Bener. Nanti foto kan nanti. Bener, hoka-hoka. Pakai hoka, Pak. Garmin saya nanti nggak kelihatan orang. Itu Oke. penting Pak itu Pak. Super penting ya. Kalau zaman saya tuh Zaman Pak Sandi gaul itu belum ke arah sana. Waktu dulu saya belum ke arah running ya, lari Pak, ya? dulu waktu lari ya cuma saya sendiri waktu itu lari. Oke. Pionir. Iya pionir. Terus apa dong yang dibilang Dulu di sih masa-masa ini? mobil yang dipakein pelek. Oh, yang muter-muter sendiri. Iya, Iya. terus muter-muter di lintas Melawai itu. Oh, lintas Melawai. Namanya LM dulu namanya. Lintas Melawai itu mobilnya dikasih ban yang gede, terus diceperin, terus barulah dibilang anak gaul. Oh sorry, kalau Melawai sekarang udah bukan Melawai lagi namanya. Tapi M Block area kalau di sana. M-Block, Pak. Dulu zaman dulu. Iya. Dulu zaman dulu lintas Melawai. Lintas Melawai, kan dulu Blok M. Heeh. Sekarang nih tinggal di Black dong, M Blok. Oke, next. Silakan. Oke, Oza. saya. Gaul zaman dulu versus zaman sekarang apa bedanya? Nah, ini. itu. Ini. Beda dari bahasa aja deh. Bahasanya, kayak iya. Blok M aja dulu kan singkatannya bakal lokasi mejeng. Itu M, tuh ya. artinya tuh, katanya dulu tuh. Sama orang main sepatu roda dulu ya Pak ya? Di Blok M nggak main sepatu roda. Di Iya, sini iya. di Mataram. Di Mataram, Oh, di Mataram. main sepatu roda. Itu Mbak Nur dulu tuh. Mbak Istri Nur. saya. Oh. Sampai dia jatuh sampai luka-luka Luka-luka. kakinya. Karena belum pakai yang model dulu tuh kan belum pakai ada protektor Pakai itu deker. kan. Deker belum pakai deker. Belum pakai deker. Oh, disitulah PDKT-nya. Iya, Aku PDKT. punya betadine nih gitu. Belum stop itu betadine. Dulu namanya obat merah. Oh gitu. Aku punya obat merah nih, Mbak. Kayak, aduh gemas. Emang fetish aku cowok yang P3K. Obat merah jadul sih Pak. Zaman dulu Iya, obat zaman merah. dulu. Tapi dulu kalau dilihat ya ini maknanya. Apa ini kan pertanyaannya maknanya. Gaul zaman dulu versus zaman sekarang apa bedanya? Bedanya kalau sekarang ini kan dengan ada sosmed. Oke. Jadi ngegaulnya itu terrecord ya. Betul. Dan terarsip dengan baik. Bener. dan sebagainya. Kalau di zaman dulu itu karena belum ada medsos, Sosmed. paling mentok-mentok foto-foto itu Oke. juga jarang banget. Oke. Dan kalau habis foto-foto, terus kita untuk
Fuji Film tuh. Fuji kita- Film. kita- Fuji Film. Kita ke tempat untuk cetak fotonya, Oke. tapi itu juga kan mahal banget. Mahal. Jadi lebih banyak sih di zaman dulu itu lebih banyak interaksinya, Interaksi. lebih banyak Ngobrolnya. pegang HP. Gitu. Oke. Kalau zaman sekarang kan interaksi ke sosmed banyak. Kalau kita bahas Gen Z Pak ya, kayak interaksi ke sosmed sama ke teman-teman tuh lumayan banyak. Yang kurang tuh interaksi ke orang tua gitu. Itu, yang Pak, ada. itu, Pak, itu, Pak. Iya itu. Jadi Tapi sekarang ini memang kita kurang banget sih interaksi sama orang tua. Saya juga ya. Iya. betul. Kemarin saya datang ke rumah ibu saya. Ibu saya lagi makan, ditemeninnya sama si itu loh, si Andri 2 miliar ini yang YouTuber yang kerjanya makan itu rupanya. Mukbang. Iya mukbang. Dia tuh lebih nafsu makan kalau ditemenin sama Iya, yang mukbang, benar. ibu umur 83 tahun gitu. Wow. Nah, saya langsung merasa kayak oh iya berarti masa kita nemenin makan aja Bener. Harus dari YouTube. harus dari Benar. YouTube Iya. gitu kan bisa anaknya datang Benar. apa, setengah jam makan sama orang. Next Pak, ibunya Pak Sandi makan dengerin video ini. Nah, Oh tetap ada anak saya nih di sini. Sedihnya itu dia nontonnya nggak saya gitu. Sementara view saya terus menurun. Makanya nih sampai ngajak konser sama sastra. Iya Pak, betul. Tapi memang gitu sih Pak, anak zaman sekarang tuh harus ada tontonan Betul, ya betul, kan. iya. Netflix lah, apalah. Oke, next. Gitu, gua ya. B123 Bukan. Ngalangin. Ada Pak biasa di event-event gitu kan. Tolong B123 ngalangin, enggak cicilannya belum lunas. Iya. Bagus. Ceritakan tentang masa mudamu di JKT. Bukan Jakarta. Kita Jadi, bukan ex-member. right Kita ex, bukan right. ex-member. Inggris kan gua sama Pak Sandi sama-sama kuliah di luar. Iya. Nah ini yang orang mungkin sorry ini boleh nggak gue Apa? gitu, Pak? Yang mana? Nih jadi kan orang tuh ngira sastra tuh ya udah perantau dari Medan dan kayak tinggal di Jaksel, padahal dia tuh kuliah di Perth Pak dulu Pak. Nggak usah lah, nggak usah jual-jual Kali itu. biar tahu. Nggak pernah Nggak, jual nggak, itu. nggak, Mewah. Teman-teman Nggak pernah tahu. jual itu. Mewah. Dia kuliah di Perth ya. Iya. Perth mana waktu itu? Pertigaan Cawang Pak. Jadi ada kampus di situ Pak. Uki ya. Kristen. Oh itu lulusannya hebat ya. Partner saya Edwin Suryajaya dari situ. Bu Ani. Bu Ani. Agung Laksono dari Siska situ. XJKT Pak ada. Oh, Iya, seperti yang ada. Di mana tuh? Benar. Dan dia selain Dan rektornya itu teman saya. teman Bapak. Iya, Prof Danis. Oh, Keren iya. banget. Gila. Dan oke lah, tadi yang part kan itu mungkin kan ya jokes saja gitu. Iya, iya. Tapi dia pas kecil nih kayak papanya sastra tuh suka kerja keluar negeri gitu kan, pindah-pindah lah gitu. Nah jadi Yang ini gua nggak Enggak, suka. dia pas Ja- kecil tuh sempat- Jangan, ini keluarga. enggak, lu dia 8 tahun dia kecil di Peru dulu dia. Di Peru. Di Peru dia pernah. Perumahan condet. Jadi memang di sekitaran situ aja Pak. Anak Jatim sebetulnya. Malu sama Pak Sandi yang beneran di luar. Jakarta Timur. Dari itu. Iya, Pak. Bener ini teman saya ini Pak. Apakah kamu tergolong anak gaul? Ya, tolong banget Mas kreatif. ditanya. Masih ditanya sama kita. Pertanyaannya, Ceritakan tentang masa muda, apakah kamu Jakarta. tergolong anak gaul? Ih, Ya, itu dia Pak. Saya Pak, saking gaulnya Pak. Saya tiap hari tuh dapat poster You Are Invited. Iya. Dari event, gigs, PRJ gitu-gitu. Iya. Datangnya ke but nipis madu gitu-gitu lah pokoknya. Saya kalau ke stand up langsung kayak Mas Osu table yang mana? Langsung gitu, nggak perlu research. Nggak perlu riset. nggak perlu research. oke. Bahkan kita anak gaul sekarang Pak tuh harus ngopi di coffee shop Kerikil namanya Pak. Coffee shop outdoor yang ada kerikil-kerikilnya. Yang baristanya toto-toto kecil. Tata kecil. Sama kayak pendapatannya Pak gitu. Iya. Kalau aku sih pikir waktu zamanku tuh nggak terlalu gaul ya, karena yang gaul itu yang nongkrong. Dan Oke, nongkrong oke. itu fisikal gitu loh, kayak sekarang anak-anak sepeda Betul. gitu nongkrongnya fisikal. Betul. Dulu juga gitu. Dan waktu zaman dulu karena banyak tugas dari sekolah segala macam, dan waktu habis banyak main basket, jadi gaulnya tuh ya di lapangan basket. Benar. Kalau lagi Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. itu jalan-jalan sama teman-teman, tapi jarang banget. Jarang banget Nggak ya. bisa dibilang super Gaul. gaul. Oh, Iya. Karena lebih banyak lagi yang gaul. Benar-benar. Saya anak basket juga Pak. Saya teman sama Dennis Rodman, Us, Rico Lubis, Iya. gitu sama ada apa? Apos
Kota Gaul. Iya. Ada leader Pak, ada leader. Jauh banget dari Dennis Rodman. Oke, ini apa nih? Nur Corner. Nur Corner. Apa nih? Ini ada masuk ke sesi Nur Corner. Review makanan. Review makanan Nur ala Corner. Nur Corner. Boleh dong. Oh, dari Ibu sebentar. Nur. Wow. Wow. Wah. Jam berapa di sana? Gile. Halo. Mpok Nur. Ini ada Sastra. Ibu. Halo. Ada Oza. Ya. Oke, kamu mau cerita? Kisah gaulnya Pak Sandi. Ini Amer sama Putri. Amer. Jam berapa di sana? Jam 10.30 ya, udah malam. Iya, 10.32 pas aja kita baru nyampe habis makan jalan. Oke. Si Oza mau tanya, Sastra mau tanya. Waktu pertanyaannya Pak apa Sandi tadi? muda. Pak Sandi muda, Ada segaul kisah apa? gaul apa tante pas Sandi muda? Nongkrongnya di mana? Oke, Ngedate-nya? kisah gaulnya terus Spill nongkrongnya the di tea. mana? Silakan. Oh, kita nongkrongnya di Dairy Queen Melawai sama Awe. Wah, melawai. Selalu melawai ya Pak, Bu ya? Melawai, kenapa Awe? Karena itu tempat bapak saya disewa, jadi ya kita punya tempat yang murah meriah aja udah. Oh, oke. Dulu Ibu main sepatu roda katanya ya? Iya betul. Bener. Oh, iya. Kan kata Pak Sandi tadi. Hah? Iya tadi kata Pak Sandi Ibu main sepatu roda. Sampai dilarang sama ibunya karena jatuh. Katanya anak perempuan nggak boleh ada korengnya gitu kan. Oh gitu. Oh, nanti katanya nggak ada yang mau laki-laki kalau cacat. Aduh, ampun deh. Oke. Main skateboard kalau yang jatuh, Bang. Kalau sepatu roda enggak. Main. Nggak jatuh maksudnya, tapi sempat di perlombakan. Nah, Wih, Itu perlombakan. ya ini bawa. betul. Oke. Oke. Terima kasih cerita gaulnya. Ada lagi yang mau diceritain? Dulu Pak Sandi gaul nggak Bu? Nongkrong nggak dia, Pak Sandi? Nongkrong nggak Pak Sandi anak gaul nggak pada zaman itu? Oh, Pak Sandi itu lucu. Rumahnya dijadiin markas ya. Semua boleh datang ke rumahnya, silakan masuk, silakan datang. Sampai ada yang kita berbulan-bulan pun dipersilahkan. Waduh. Saya mau dong. Nginep berbulan-bulan. Oh gitu. Kayaknya nggak ada tapi nyata. tuh. Itu. Masih ada. Itu orangnya namanya Tio Pakusadeo. Pak Tio. Pak, tapi kalau boleh ini intermezzo dikit ya Iya, Pak. Rumah dia sama Pak kayak rumah Bapak. Dulu temannya SD-nya main ke sana. Iya. Jadi tempat nongkrong kan lantai atas lu kan? Iya, sempat mau nginep berbulan-bulan juga, cuman akhirnya nggak betah mereka. Karena? Tiap pagi orang tua saya berantem gitu. Nanti ya Pak ya. Lanjut. Sorry mengganggu. Iya. Iya, benar. Soalnya saya takut dicariin sama senior-senior. Permisi. Iya. Mohon izin sebelumnya, Iya. Pak Sandi, saya nggak punya pernah kena kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bagus. Nah, ini ada produk UMKM. Oke, boleh, Kita boleh, simpan. Apa aja nih produknya Ini nih? Sambal. sambal MB Bali. Ini rasanya pedes kayak komenan netizen ke Bang Oja. Iya, itu dia. Ini Nah, ini topping-topping yang mantep, Pak. Ada bawang-bawang gitu, Pak. Ini ada kerupuk endolita. Endolita. Ini bisa dimakan sama sosialita juga sih. Itu dia. Ini endolita. Betul. Nah, ini ada gunting. Oke. Nah, buat motong komenan netizen. Iya. Nah, betul. Ini ada spesial lagi dari Nur Corner. Karena ini adalah Nur Corner adalah masakan-masakan dari Nusantara. Itu dia. Izin kita masuk. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini ada sop atau soto Betawi. Soto Betawi. Kalau makan ini udah pasti bisa langsung lucu ini. Langsung lucu. Ya, karena kan Betawi ya kan. Oh iya. Betul, kocak. Nah, ini ada nasi nih. Kalau lu validasi. Iya. Nah, Ya. Ternyata Nur
N-nya Nusantara ya. Betul, Nur itu ada Nusantara. Iya, siap. Ini kita simpen lagi. Ini ada iga bakar. Iga Pak. bakar. Kalau dari Bekasi, Ege bakar. Iya, Ege bakar. Iya. Oh, ini yang juara Nah, dunia. ini favorit Bapak ini, Favoritnya, bubur ayam. Bubur ayam terenak se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Tenggara. Karena produksi dari Nur Corner. Corner. Resep langsung dari Empok Nur ini. Iya. Terbaik pokoknya. Wah, langsung dimakan semua. Langsung dimakan. Kerupuk Endolita. Boleh, Bang, boleh. angkat bang. Oh iya maaf. Angkat derajat orang tua. Iya. Itu tuh yang agak susah tuh. Agak susah itu. Ini lagi proses ini kita. Doain aja ya, Mas Deddy Corbuzier ya. Dari Corbuzier. Oh bukan ya? Sorry Pak. Dan selain dari masakan-masakan Nusantara, Nur Corner juga itu sangat luar biasa karena ini membimbing, membina UMKM di Indonesia. Oke. Memberikan panggung. Biar apa? Biar UMKM semakin naik kelas. Itu dia. Pokoknya respect sama berdua. Thank you, selamat menikmati hidangan ini, dinikmati dan nanti dibantu promosi-promosi biar UMKM semakin naik kelas. Betul. Dan kalau mau nyobain makanan kuliner dari Nusantara yang terbaik untuk lidah kita hanya di Nur Corner. Jadi mudah-mudahan lebih banyak UMKM bisa naik kelas. Ih, mantap. Luar biasa, harus naik kelas dan seperti Mpok Nur banyak prestasi. Wah, Bukan sering-sering ekspektasi, Bang. Saya izin pamit undur diri. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih Sinchan Kumisan. Oh, Sinchan Kumisan. Oke, Dijip. Decep. Coba saya tes dulu soto Betawinya apa ya? Ah. Soto lain mendingan resign deh gitu. Iya, benar. Tapi usaha-usaha gitu udah kalah sama soto dari Nur Corner maksud gua. Iga gimana Iga? Iganya? Iganya saking enaknya iganya jadi iya bagi saya. Iya. Bukan iga, bukan iga. gitu. Enak banget nih, Pak. Nah, ini cikal bakal Nur Corner ini mesti coba nih. Bang. Bubur ayam. Bubur ayam. Pak, saking enaknya kalau Gen Z approve Tepuk tangan. goyang-goyang, Pak. Nah, gitu, Pak. Enak banget gitu. Nggak lengkap ya? Ini di Nur Corner rata-rata orang habis lari habis sepedaan beli ini tadi. Oke. Ini bubur terenak se-Asia. Se-Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Bubur lain mendingan bangkrut menurut gua. Iya. Ya, ini soalnya ngapain lagi lu jualan bubur? Iya, ngapain lagi? Iya. Bubur lain dikubur aja deh mimpinya untuk menjadi makanan sehat. Iya. Tapi Benar. mudah-mudahan bubur yang lain semakin makmur. Nah, Iya, amin. iya, Tadi benar. bercanda ya teman-teman bubur ya. Teman-teman jual bubur ya. Siapa nih? Saya. Lu. Oke. Tempat nongkrong hits apa aja zaman dulu? Oke. Tempat nongkrong apa yang paling hits zaman sekarang? Nah, oke. Zaman dulu kali Zaman berarti dulu ya. dari Pak Sandi Sama dulu tadi nih. kan udah kita bahas ya. Benar. kan. Terus kita pernah shift ke Kemang. Terus itu pernah hits banget. Oh, Kemang udah hits dari dulu ya. Dari dulu. Dari dulu. Udah hits. Terus kita pernah shift juga ke daerah Mestik. Mestik. Ya, Mestik. Majestic lebih ke belanja bahan. Bener. Monica. jadi breastmate. Jadi breastmate. Ya, ya daerah situ lah Pondok Indah. Pondok segala Indah. macam. Terus ya muter-muter aja kalau Jakarta Selatan. Oke. Iya. Kalau ini udah ada belum Pak? Kayak kan sekarang lagi marak festival musik Pak, konser. Oh iya, Zaman zaman itu dulu ya. apa sih Pak dulu, Dari dulu bandnya? zamannya Guru Soekarno Putra kan, terus di Balai Sidang Senayan, terus ada nonton. Iya. Anak yang zaman itu ya suka lihat pagelaran-pagelaran musik, tari dan lain sebagainya. Jadi udah Indonesia banget juga zaman Apa Pak festival, nama festivalnya zaman-zaman dulu ada Untukmu Indonesiaku. Gitu. Oh, iya, lebih ke itu ya. Kalau sekarang kan Joyland, ya kan, Pesta Pora. Benar-benar. Sama ada yang paling bagus tuh Pak, ada namanya Lentera Fest Pak, gitu. Oh iya. Gila, gua sampai diru jatuh. Saking bagusnya, orang nenteng pagar. menyala lah itu. Menyala banget. Udah real menyala banget itu. Oke, next sebentar kedua kita coba. Oke, challenge. Yang kita belum nih. Oh, yang zaman sekarang. kalian. Sorry Pak.
yang hit zaman sekarang lo. Sekarang. Iya. Kalau misalkan saya pakai, kalau sekarang kan zaman saya nop gitu kan, Betul. tapi itu juga terbagi dua kubu bisa dikatakan. Nah, ada yang ke Miss Jackson, ada yang ke Bajawa gitu maksud gua. Ya, Itu benar, Pak. Ada, Pak. Beda tuh. Iya kan beda tuh. Jadi dia sober, Pak. Karena nggak minum. Iya, kayak- Mabuknya americano, Pak. Nah, Jadi melek tuh. jadi pas Kahina cantik apa? iya, karena habis kena kafein. Kena kafein, Pak. Too much caffeine. Too much Too much kafein. The Noodles namanya, Pak, di situ. The Noodles. Orang-orang yang nonton. Iya, pokoknya kalau pas Andi mau ke Bajawa gampang. Nyetir ke Kemang, cari RX King Pak, paling banyak. Sama Honda Beat, Pak. Masih ada rezeki. Mau ya? Masih, Pak. ada. Bener. Masih ada. Nama kalau Herrera itu terkenal apa? Ada stikernya, Pak. Jet jalanan. Nah, iya, Pak. Jadi kayak jet dia di jalanan. Jet jalanan. Itu, Pak. Jadi ada dua kan, ada yang Miss Jackson musik sama ya. Jawa. Balik lagi ke musik sih, Pak. Anak sekarang Gen Z. Iya, lagi musik-musik banget. Makanya. Ya kalau saya Nongkrongnya di mana? nongkrong. Itu dua Kalau musik, jujur saya kemarin baru ke Coachella sih, Pak. Oh iya. Nonton Peggy, Pak. Peggy Go. Melati Sukma. Jadi ya namanya juga Gerhana season 1. Gerhana season 1 itu. Agak tua ya. Referensinya agak-agak gengsi ya. Koneng dulu. Iya. Ya, musik-musik, Pak, musik-musik ya kan. Sama paling sering nih, Pak, tempat gaul Jaksel adalah psikolog terdekat, Pak. Jadi Mental. kan perlu stable. Makanya juga. perlu healing. Jelas, Pak. Kita Iya, perlu healing. Dan kita juga, kita berdua pribadi abis ngirim proposal kemarin ke Miss Jackson ya. Iya, Kita iya. bilang kan kayak Bajawa tuh syariah gitu karena ngopi segala macam. Betul. Nah, kita kirim proposal ke Miss Jackson, kalian juga harus punya versi syariahnya. Oke. Jadi tahun depan kita akan bikin tempat nongkrong di Senop untuk nyanyiin Miss Jackson. Uhti Jackson itu. ya, ada Miss Uhti. Iya, harus balance kan. Bener. Iya. Jadi kayak Uhti kayak sirup marjan one shot. Jus alpukat sepicture. terlalu enak speaker gila. Speaker kenyang yang ada gila. Menerima. Kenyang. Yang nggak ada joget malah aduh ngantuk. Masa speaker. Ini aku ya. Challenge menggunakan logat bahasa gaul zaman sekarang dan zaman dulu. Oh, ini buat saya. Oke. Untuk ngajak nongkrong teman di sebelahmu. Nah, Dan zaman sekarang kalau ngopi gimana? Bisa ngopi di coffee shop nih. ngopi di coffee shop, ya kan kayak ini dulu, Pak, harus mendalami dulu. Jadi kayak nggak boleh langsung ngopi. Iya, nggak Kayak, boleh. beansnya kayak Cintamani ya. Nah, jadi kayak biar tetap keren, Pak. Jadi padahal dia nggak ngerti juga. Iya, masuk lagi di gua, masuk. Orang mah ngopi aja ini. Ada pendekar kopi namanya, Pak. Jadi kayak seolah-olah tahu banget kopi. Emang ya kita harus itu tadi beansnya apa, Pak? Beansnya apa beri gitu kan? Iya, bener. Bener. Tapi sambil live, Pak. Lagi ngobrol terus tiba-tiba, udah live ya? Serius. Padahal udah dari tadi, Pak. Gitu. Nah, gaulnya. Kita apa ya? Bahasa gaul, Pak. Bahasa gaul. Bahasa- gaul. bahasa Dulu gaul. kayak bahasa okem gitu kali ya. Oke. Oka ya. Oka. Prokem. Prokem. Gitu. Jadi ngajak bahasanya dibalik-balik gitu. Dibalik-balik. Dibalik-balik. Kalau Ngap, Bang. iya Ah. susah banget lah di Iya. gitu zaman dulu. Nongkrong nggak lu? Kadit deh. Ya, Nah, gitu-gitu kan. tidak gitu-gitu. deh. Iya. Iya, bener. Jadi balik-balik. Lau di Mans, Rokum. Di rumah. Heeh. Dari dulu itu ya, Pak ya? Iya. Itu yang bikin siapa, Pak, sebenarnya? Bahasa Oka itu kan gede Kayaknya banget sih kan? Di mulainya juga di Blok M. Di Blok M juga. lagi, melawai. Bener. Bokap, pembokap Bener. gitu kan. Jadi kalau habis jadi Bais gitu. Bayi. Iya, kayak naik apa lu? Boil gue. Boil gua, iya. Mobil. Kesini sama siapa? Sama Bokin? Iya. Iya. Kalau makan apa, Pak, dulu bahasa gaulnya? Kemek. Benar. Gila, masih kita pakai sampai sekarang. Masih, Pak. Kemek masih, Pak. Kemek yuk. Cuman bedanya kalau kita Lau Dimans gitu. Iya. Kalau Pak Sandi nanya temannya, pos dim. Posisi di mana? Bener-bener. Pager tuh tahun berapa, Pak? Pager itu tahun 80-an pertengahan. 80-an pertengahan. Itu udah ada bioskop, Pak?
Apa? Bioskop mah dari dulu. Oh. Dan bioskop dulu itu pakai setengah jalan gitu, jadi 1 jam terus break. Ada isomanya. Ada isomanya. Ada isomanya. Kenapa harus break di jam pertama? Panas kali ya. Bukan. Ganti rollnya itu loh. Oh, manual. Sekarang pakai Ya ampun, ada breaknya. ganti roll terus kita Bener. beli makanan popcorn segala macam. Bahkan kayak ini, jadi pas break nih, udah penonton baru, jadi cadangan. Dia nggak tahu ceritanya, nggak nonton jam pertama. Jadi cadangan kayak main bola. Iya. Oke. Oh, bioskop ya. Gila. Oke. Lo. Berapa budget malam minggumu? Nah, itu dia. Berapa? Vale aja 60. Kalau sekarang mahal Pak. Vale Iya, Pak, karena di daerah sana ini susah parkir Pak kalau malam. Ya, tapi bisa kris sekarang Pak Vale udah bisa. Bisa Vale. Kira-kira berapa? Kira-kira ya. Berapa ya? Jujur nih Pak, jujur banget. Kalau berdua sama pacar bisa 2 juta. Oke. Kalau berdua sama pacar. Nah, kalau sendiri 30 juga. Saya makan pinggir jalan juga ayah nih. Pacar saya nih ngajak all you can eat lah, minum lah. Kalau sendiri tuh ngirit Iya Pak, kalau sendiri kayak pinggir jalan juga ayo dah. Tapi sama pacar ya 2 juta nih. Pasalnya lagi sayang gitu sama pacar gitu. Ya gope sampai 1 juta lah Pak, ya kan. Iya. Nah kalau anak Jaksel kan nggak ngitung budget lah gitu. Oh iya. Nggak ngitung budget. Oke. Lo kan duit papi kan ngapain pikirin gitu. Mau dari pusingin budget lah. Iya. Bener. Nggak ngerasa ngeluarin duit ya. Iya. Jadi kalau zaman Bapak? 85 ya. 85 ini untuk memberikan ilustrasi inflasi. Oke. Oh, inflasi. Oke. Jadi waktu dulu tempat nongkrong yang salah satu yang paling keren di Blok M itu namanya American Hamburger, disingkat AHA. Oh, baru dengar tapi itu. Oke. Sekarang udah nggak ada ya Pak? Sekarang kayaknya kalau di Blok M Udah nggak ada ya. Sekarang AHA udah berubah jadi brand Atta Halilintar sekarang. Beda, itu Asia. Tapi AHA juga kan itu. Siap. Iya. Sangkatan Jollibee kali dulu ya. Mungkin, tapi Oh enggak, duluan ini. Oh, duluan AHA. Jollibee-nya Filipina kan? Enggak, ini duluan. Oke, karena dulu sempat Jollibee sini kan Pak, Iya. tapi udah nggak ada lagi. Iya. Oh, Ini duluan paling Oke. pertama. Oke. Hamburger. Jadi hamburger itu kita masuk satu hamburger yang standar. Oke. Karena ada hamburger, ada cheeseburger. Oke. Nah, tapi cheeseburger naik. Yang hamburger itu yang biasa itu harganya Rp350. Inflasi. Nah, tapi kan nggak bisa makan doang tanpa minum. Benar, harus minum. Harusnya teh botol. Teh botol. Harganya Rp150. Jadi kalau saya makan sama Mbak Nur waktu itu, kalau berdua makannya standar itu 1.000. 1.000. Oke. Jadi ibarat kata Pak Sandi sendiri 500 perak, gua 500.000. bahkan Nah, itu sekarang berarti 1.000 kali. 1.000 kali. sekarang koin 1000-an itu buat kerokan doang Pak. Iya, bener. Bayar parkir aja tersinggung sama Iya. parkirnya. Polisi cepet aja, injir. Iya. Nolong Dulu dia. bisa dapat segitu. Dapat segitu ya inflasinya. Itu tahun berapa, Pak? Tahun berapa itu, Pak? Itu 85. 85 Jadi ya? itu kan berarti itu udah paling atas. Paling Belum atas. bicara yang di Bener. bawah. Belum yang pinggir jalan. pinggir Oh, iya, itu aja American Hamburger itu ya? paling, Paling, itu paling atas. gitu. Oh. Dan waktu itu untuk kalau mau makan yang lebih mewah lagi Adalah? yang lebih atasnya Gandhi Steakhouse. Gandhi Nah, itu masih ada sekarang. Oh. Gandhi Steakhouse, iya. Gandhi Steakhouse. Bener. Jadi dari budget itu memang kita secara inflasi itu 1.000 kali lipat. 1.000 kali Dibanding lipat tahun ya? 85. Iya, berarti kayak nggak menutup kemungkinan kayak 30 tahun lagi kayak lu beli burger, sisa burger lo satu berapa? UMR. Nah, ini harganya. Langsung 4,4 ya? Satu. Karena inflasi. Satu burger 4,4 juta. Iya. Aduh. Terus kayak orang Jogja nggak bisa kan masih 2,1. Nah. Ya. UMR. Tapi itu juga rupiah saat itu kan juga hanya di bawah 1.000. $1 itu di iya. bawah 1.000. Oh, $1 di bawah 1.000. Sekarang 16.000. Jadi 16 kali lipat. Tapi kalau dilihat dari harga makanan, nah ini dagingnya di sini. Naiknya itu hampir 1.000 kali lipat. Jauh ya, Pak. Dari 85 dalam 40 Benar. tahun ya, 1.000 kali lipat kalau dari 85 sampai Benar. tahun 2020. Oke, nah ini penasaran nih Pak, biar relate sama kita Pak. Kan sekarang nih Gen Z tuh sulit banget punya rumah ya Pak. Nah, Iya. dulu berapa sih harga rumah Pak? Oh dulu harga rumah jutaan. Berapa, Pak? Iya, mungkin 10 juta, 15 Bodohnya juta. 5 sekarang. 10 juta ya Pak. 10 juta, 15 juta tuh masih bisa dapat di Jaksel. Jakarta Selatan yang ke sana ya. Berarti- Kalau di dalam Jakarta Selatan yang di daerah Senopati dan segala macam itu
nggak nyampe ratusan juta. Mungkin saya ingat ayah saya beli dengan harga pasar dari apa namanya penjualnya waktu itu rumah di sekitar Sini? Senopati. Itu cuma 170 juta. Bayar parkir berapa Pak zaman itu? Wah, bayar Ya. parkir mah 5 perak. 5 perak kali mah. 10 perak. 10 perak ya? Benar. Bener. Iya. Dulu 170 juta. Nah, di sini 5 M-nya ditebet. Ditebet tuh belum disenok tuh. Itu lagi inflasi. Inflasinya. Inflasi. Jadi mesti belajar. Oke. Gitu, belajar. Nah, makanya sebelum lanjut nih kan tadi kan gue bilang kalau budget kan urusan papi kan. Makanya sempat ada tuh kayak bio Instagram gue sempat waktu itu saya ganti Pak. Apa Kayak tuh? Papi bagian budget, kita bagian bejat gitu. Iya. Enggak ada. Budgetnya ngambil duit papi lu maksudnya. Iya. Oke. Pak, satu deh, Pak. Satu deh. Mobil berapa, Pak? Mobil waktu itu juga murah. Berapa, Pak? Mobil kayak Honda Civic ya. Oke, Ya. udah ganteng Tapi nih. ini udah tahun 87 ya. Iya. Berarti ya Honda Civic itu ya masih ukurannya tuh nggak nyampe 10 juta. Seharga party di Senok. Iya, benar sekali. Semalam tuh. Iya, Sekali benar. bil itu. Gila ya. Gila ya 10 juta. Harga mobil juga naik luar biasa. Luar biasa. Motor itu di bawah 1 juta. Aduh. Motor itu ya ratusan ribu. 100.000 dapat motor. Iya, dapat motor baru. Motor baru benar. baru. Bukan second beli di OLX. Iya. Iya. Wah. Jauh ya inflasi ya Pak ya. Inflasi, makanya Inflasi. kita kan sekarang bilang apa-apa mahal itu Ya. dibandingkan saat itu memang kenaikannya sangat luar biasa. Oke. Tapi Pak, untuk mencari pekerjaan lebih gampang zaman dulu apa sekarang? Untuk mencari duit? Zaman dulu dan sekarang berbeda. Kalau Berbeda ya? zaman dulu itu kan orang nyari kerja itu yang patokan paling utamanya itu di zaman saya adalah kerja di perbankan karena waktu itu kan perbankan yang naik. ya. Dan belum ada perusahaan teknologi, Benar. belum ada perusahaan-perusahaan yang startup, Startup, gitu. gamers. Jadi Iya. secara relatif lulusan itu pasti keserap. Ah. Jadi nggak pernah ada orang terlalu bawa resume kemana-mana gitu karena memang lulusan S1 itu sangat jarang waktu itu. Oke. Jadi lebih Jadi sangat dibutuhkan. dibutuhkan. Malah waktu itu kita saking kurangnya mengimpor dari Filipina, dari Vietnam. Vietnam kan? Oh, enggak. Filipina untuk sarjana-sarjana keuangan. Oke. Saking waktu itu pertumbuhan ekonominya besar, kita masih kekurangan SDM. Berarti startup belum ada Pak ya? Belum ada. Pantesan Binbag nggak terlalu laku dulu. Enggak gua itu sama meja biliar kan sama PS5 belum laku tuh. Kayak nggak sold out. Sama kokoran refill tuh buat buat makanan startup tuh. Benar. Tapi nggak tahu ya, mungkin bagi kita jadi kayak sekarang ada yang gampang. Nggak tahu ya gampang apa enggak ya, maksudnya bisa dari game bisa dapat duit, dari konten bisa dapat duit. Nggak ada dulu kan. Dulu nggak ada. Cuman dulu industri kreatif itu yang paling menyala waktu itu adalah musik sama film. Iya, TV kan, TV. benar. Nah, TV itu isinya ya berita, jarang banget. Benar. Jadi break sinetron pertama itu ya di tahun segituan, tahun 80-an. Benar. Sebelumnya itu ya kayak namanya ada kayak Ria Jenaka. Oke. Gitu. Kayak Pelawak model zaman sekarang dulu. ya. Stand up kayak sekarang itu Ria Oke. Jenaka. Jadi pakai apa mereka mulai dari pantomim, Pantomim. sampai pakai pewayangan. Sinetron pertama apa Pak judulnya? Yang paling ngetop banget sih. Oh, pada zaman itu. Zaman itu mungkin yang sekarang jadi film seperti jadi banyak ini seperti Rumah Cemara, Rumah Masa Depan. Iya, Rumah Masa Depan. Baru denger gua ada ya. Ada ya. Oh. Unyil dulu. Oh, Nyil dari Unyil dulu. tahu. Unyil dari dulu. Oke. Tersanjung bukan ya? Tersanjung abis itu setelah Abis itu. tahun 90-an Tersanjung. Jian Fahira. Pokoknya dulu cogan paling ganteng ya Roy Martin. Roy Martin. Iya nggak Pak? Betul. Sama Arven Bangun ya Pak? Advent mau untuk Oh, untuk itunya. Iya. Gokil bro, Oke, dulu. Nice. Nah, ini dalam pertanyaan ke-7 nih. Dalam pergaulan Jakarta, kamu tergolong dalam skena apa? Nah, dalam pergaulan Jakarta kamu tergolong dalam skena apa? Oke. Kalau saya skena anak gaul kopi shop Pak, bisa dibilang. Pak. Iya. Jadi anak gaul kopi shop itu dia nggak boleh cuman ngopi doang, dia harus hustle culture Pak. Hustle culture. Harus punya 2 kerjaan. Pagi ahensi,
malam ngelit karaoke gitu. Iya, ini ada tuh Pak. Bener kan sekarang. Iya. Kerjaan gampang banget Pak sekarang. Kita muterin lagu dari Spotify, orang kasih mic aja udah. Kita dibayar Pak. Dan beneran anak muda yang nonton, jadi nggak perlu pinter gitar gitu. Nggak perlu. Bener. Sama kalau dia anak band Pak. Iya. Kalau sekarang saya lebih kayak ya sekarang mental health lah bisa dikatakan. Iya. Mengutamakan kayak Mindfulness. Oke. Kalau ke Bali sanur nggak canggu kita, sorry ya maksudnya. Oke. Udah chill. Kalau terakhir nih apa yang tergolong gaul di zaman dulu yang sekarang sudah tidak. Nah, menarik nih. Gaul di zaman dulu dan sekarang sudah tidak ada. Gaul zaman dulu. Oh, ini mungkin Pak. Kalau sekarang kan skinny, mungkin dulu jangan lupa cut bray kali ya? Cut bray. Cedera yang atasnya sempit, bawahnya mulai Pak. Pas Andi pernah pakai gituan? Ada. Nice. Bottom. Ada. Iya, jadi yang atasnya agak sempit, malah di bawahnya. Ada nggak Pak pakai baju Bapak zaman dulu yang masih ada di lemari walaupun sekarang nggak dipakai lagi? Ada yang baggy dulu, pernah ngetop juga baggy. Begini gede banget. Tapi itu sekarang lagi naik lagi. Sikelnya ini lagi, balik lagi. Oke. Fubu dulu ada fubu. Kalau Dan nggak salah. dasi itu juga gitu, gede, kecil, gitu terus. Kayak bosnya Dono ya. ada. Dasi yang gede warna-warni ya Pak? Warna-warni. Sekarang namanya corporate core Pak. Iya. Gue gila enak. Dulu juga ngetop itu suspender dipakai. Buat brassman, buat brassman, iya. iya. Kalau investment banker yang ngetop itu pakai. Kalau topi Thomas Shelby Pak? Nggak terlalu ini. Nggak terlalu ya, kayak topi pelukis kota tua atau Iya. Tadi kita bilangnya topi Tinosidin. Pak Tino Sidin. Tapi yang baggy kalau dipakai lagi sekarang itu ngetren lagi pas sekarang itu yang baggy itu ya kan. Pak Sandi ya, siapa tau pakai yang apa straight fit sekarang. Straight fit kalau sekarang namanya. Iya. Kayak pensil gitu ya. Gitu. Tapi janganlah Pak Sandi. Jangan. Terus apalagi yang itu dulu ya? Ini apa fashion ya? Fashion yang zaman dulu. Kalau zaman kita apa? Jam kalau sekarang Casio, iWatch. Iya, Kalau dulu Pak apa Pak? Seiko. Jepang ya. Iya. Rambut juga poni-poni imo udah nggak ada sekarang. Oh iya, rambut zaman dulu. Mulet pernah nggak Pak? Rambut berubahnya sama juga gitu. Dulu ada yang pendek, Ada pendek, panjang gitu. Iya. Pak Sandi pernah gondrong nggak? Oh, waktu SMA kan saya di Pangudi Luhur. Oh, aduh, anak PL bro. Trademarknya ya rambutnya Iya. panjang. Bener. Ini Deo Pak dari Gonjaga Pak. Bukan dari mana? Iya Itu kan? cowok semua ya Pak ya? Cowok Pengetahuan di semua. luar ya? Bener. PL, Karena iya. semua cowok pernah hidup, tapi nggak semua cowok pernah gondrong. Nah. Iya, lu nggak pernah gondrong lu. Iya, Saya juga iya, pernah iya, Pak dulu Pak. Pernah gondrongnya. Oke, sekarang challenge lah. Challenge. Bagaimana cara mereka menunjang aktivitas gaul kita gitu. Oke, buat gaul kalian ya Betul, di Pak. Jakarta Selatan Betul. dan Dinas Parekraf DKI dan kita banyak banget menciptakan event-event. Karena sekarang event ini yang ngedrive pertumbuhan ekonomi dan juga nempel banget di Gen Z. Jadi event itu mulai dari festival budaya, seni, musik, olahraga. Ini kita dorong ekspor tourism, lari-lari itu event-event yang kekinian itu sekarang kita dorong terus sehingga tempat nongkrong itu nggak terpusat di satu titik aja tapi tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Gitu. Dan kita juga ngembangin sekarang destinasi super prioritas buat yang healing. Teman-teman kan mengeluh harga tiket mahal dan sebagainya. Ini sekarang banyak destinasi wisata seperti desa wisata yang bisa dijangkau dengan kendaraan aja. Jadi sampai ke Borobudur atau desa wisata seputar Jawa Barat itu semua bisa jadi tempat kalian healing. Kan tadi ngomong mental. Benar. Nah sekarang Janji juga bilang gitu bahwa kita nggak seperti generasi zaman saya kan liburannya itu cuma 2 kali setahun paling mentok. Betul. Nggak bisa, nggak dapet izin dari tempat kerja. Gitu. Oh gitu. Kalau sekarang anak-anak bisa Sabtu Minggu udah healing, tempat lain. Seminggu. Senin begitu ngantor. udahnya kok nggak ngantor. Ini kita work from destination. Iya. Flightnya Jumat malam tuh. Kalian gini sampai pasang di tahu itu depan. Benar. Jadi seperti itu yang kita hadapi. Nah, dengan pola seperti ini Kemenparekraf mengarahkan memang Gen Z ini sebagai generasi yang berdaya saing, produktif, dan juga terdigitalisasi, tapi juga memiliki semangat produktivitas yang tinggi. Jadi konten-konten seperti Oza Sastra ini yang kita bantu untuk
kurasi sehingga lebih banyak lagi pelaku ekonomi kreatif yang bisa Oke. naik kelas. Ngomongin konten Pak, konten kita pernah Bapak repost dan upload di IG Bapak. Oh iya. Yang si paling Bandung. Oh iya, Iya, benar. jadi kita jelasin. Lu kalau ke Bandung kesini. Nah itu kan kita begitu nangkep di big data kita ini tracking, terus kita repost. Kenapa? Karena ini informasi yang bagus buat Anak muda. adik muda yang Itu lain. tahun 2022 itu Iya. abis pasan di repost kita langsung potongan nasi tumpeng bareng. Iya benar. Ini saya makan perkedelnya Pak. Sama yang benar. Sama semenjak ada Pak Sandi, jadi destinasi healing bukan cuma Bali, Bro. Bukan. Ada Samosir, Samosir. Kaldera kan Pak. Kaldera. Saya tadi malam nih tadi tidur di Kaldera. Ih Pak, Di tadi situ malam banget. di situ tuh ada cabin, pilihannya udah banyak. Bisa glamping, bisa Bener. tidur di hotel yang Tidur hotel. mainstream, Iya, ada iya. juga yang anti mainstream. Itu pokoknya keren banget. saya Dan seneng banget Pak. teman-teman sekarang mesti apresiasi untuk berwisata di Indonesia. Itu, apalagi itu kampung saya Pak. Samosir, Makanya- kan? Iya, jadi tempatnya ada kaldera kayak bisa podcast tuh kan yang bangku gitu kan Pak. Iya. Bangku yang view-nya Danau Toba. Oh. Sama sekarang foto di patung Yesus nggak cuma di La Favela. Oke. Ada di Sibea-bea. Ada di Sibea-bea, betul. Iya. Betul. Paling gede se-dunia ya Pak. Ya, dan karena ini Silalahi, kan Benar. ada tahu Silalahi. Betul. Jadi pusatnya ulos, pengembangannya itu juga kita kerjakan di Danau Toba. Benar. Danau apa yang paling kocak? Apa tuh? Danau Kasino Indrau. Oke, terima kasih. Kita tutup acara Ruang Suara pagi ini. Terima kasih Oza, terima kasih Astra. Luar biasa. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Yoi.